Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori Akbar dari Universitas Madani Indonesia yang ada di bawah naungan Yayasan Darul Mustafa, Koloran, Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan. Sebelumnya saya dari kelompok 13. Saya akan presentasikan tentang karakteristik ajaran Islam dan sumber-sumber ajaran Islam. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke karakteristik. Karakteristik ajaran Islam itu memiliki karakteristik yang unik yang hanya dimiliki oleh agama Islam. Yang pertama, rasional dan logis. Jadi dalam ajaran Islam ini bisa dicerna dengan akal, rasional dan logis ya, atau masuk logika. Yang kedua, tidak menyulitkan dan sesuai dengan kemampuan manusia. Dalam ajaran Islam itu tidak menyulitkan, jadi masih cocok lah untuk manusia. Yang ketiga, menauhidkan. Apa itu menauhidkan Tuhan? Yaitu mempercayai keesaan Tuhan atau mengimani Tuhan itu hanya ada satu. Yang keempat, agama kebenaran dan kesejahteraan. Jadi di agama Islam itu menjunjung kesejahteraan. Kelima, syamil mutakamil. Apa itu syamil mutakamil? Yaitu menyeluruh dan sempurna. Di agama Islam itu seluruhnya itu ada aturannya. Tentang makan, tidur, bahkan menikah itu juga ada aturannya dalam agama Islam. Kita lanjut yang ke nomor 6. Konsepnya jelas. Jadi dalam agama Islam itu memiliki konsep yang jelas ya. Entah itu caranya dan larangannya itu sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 7. Menjunjung tinggi kemerdekaan dan tanggung jawab. Jadi agama Islam itu menjunjung tinggi, sangat wajib tanggung jawab, kemerdekaan. Jadi karena datangnya Islam juga pada zaman dahulu itu perbudakan dihilangkan. Karena dalam agama Islam itu perbudakan memang tidak sesuai dengan aturan di Islam. Oke, yang kedua kita langsung ke sumber ajaran Islam yang pokok. Jadi kita akan merangkum pokok-pokoknya saja. Yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Jadi sumber-sumber ajaran Islam itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang kedua hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad, bukan cuma perkataan. Jadi hadis itu ada perkataan beserta perbuatan Nabi yang dicatat. Yang ketiga ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama dalam menerapkan hukum syariat. Jadi ijma itu seperti halnya musyawarah para ulama. Oke, itu termasuk sumber hukum. Yang terakhir qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu menyamakan sesuatu yang belum ada sumber hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada sumber hukumnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Di zaman dulu yang dilarang itu seperti khamar. Khamar itu dilarang atau minuman keras. Dan di zaman sekarang ya minuman keras memang dilarang, tapi ada yang disamakan seperti halnya narkoba. Jadi pada zaman Nabi itu memang tidak ada narkoba, tapi karena efeknya hampir sama seperti minuman keras, jadi itu diharamkan juga, sama-sama merusak tubuh. Oke, dari keempat sumber ini menjadi landasan pokok dalam menjalankan aspek kehidupan umat muslim, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun akhlak. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Teguh Pratama. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang tujuan ajaran Islam. Tujuan ajaran Islam pada hakikatnya identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan dimaksud menyangkut dalam hakikat penciptaan manusia serta tugas yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan statusnya. Sama dengan dasar, maka tujuan pendidikan Islam juga mengacu kepada informasi yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, khususnya yang terkait langsung dengan penciptaan manusia. Menurut Muhammad Arifin, tujuan pendidikan Islam mengandung 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Kedua, dimensi yang mengandung nilai untuk mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
Dan yang ketiga, dimensi yang mengandung nilai-nilai yang terdapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan manusiawi. Baik, demikian penjelasan tentang ajaran Islam yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 13, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.